Di usianya yang baru 12 tahun, ia menggugat kedua orang tuanya ke pengadilan. Alasannya adalah karena mereka tidak hanya melahirkannya, tetapi juga terus memiliki anak, meskipun sudah memiliki banyak anak di rumah. Bahkan karena keserakahan mereka, adik perempuannya yang baru berusia 11 tahun meninggal dunia. Masih teringat pagi itu, Zain menemukan bercak darah di sprei. Ia memungutnya dengan hati-hati lalu mencium baunya. Sepertinya adiknya mulai menstruasi. Ia tidak memberitahu orang tua mereka, melainkan dengan cepat menarik adiknya ke sebuah toilet kosong. Ia mencuci celana dalam adiknya yang terkena darah dengan air, lalu melepas bajunya sendiri dan menggulungnya. Ia kemudian mengajari sang adik untuk menjepit baju itu di antara kedua kakinya. Dan hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, karena di tempat mereka yang tertinggal dan terbelakang, begitu seorang gadis mengalami menstruasi, itu dianggap sebagai tanda bahwa dia sudah dewasa. Dan jika sudah dewasa, berarti boleh dinikahkan. Jika yang menikahinya adalah bajingan, maka hidupnya akan lebih menyedihkan daripada mati. Beberapa teman mereka telah benar-benar kehilangan akal karena hal ini. Mereka hidup di perkampungan kumuh di Lebanon, tempat berkumpulnya para pengungsi dan orang-orang tak berdokumen. Zain hidup dalam lingkungan seperti inilah, satu keluarga besar berdesak-desakan di rumah sewaan gelap dan pengap. Meskipun keluarga mereka sudah miskin sampai tak punya apa-apa untuk dimakan, orang tua Zain tetap saja bernafsu untuk terus memiliki anak. Rumah sempit mereka dipenuhi dengan tangisan dan keluhan. Orang tuanya tidak punya waktu untuk merawat adik bungsu mereka. Agar anak itu tidak berkeliaran, mereka mengikat kakinya dengan rantai besi. Setiap kali Zain pulang ke rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan tali di kaki adiknya, lalu memeluknya dan menenangkannya di samping tumpukan pakaian. Di rumah mereka, bahkan tak ada satupun tempat tidur yang layak. Setiap malam, seluruh keluarga tidur berdesak-desakan di lantai yang lembab, hanya dipisahkan tirai tipis, yang bahkan tidak bisa menghentikan orang tuanya berhubungan badan di tengah malam. Yang menyedihkan, mereka hanya tahu melahirkan, tapi tak bisa membesarkan. Semakin banyak anak yang lahir, semakin miskin mereka, namun semakin miskin mereka justru semakin giat punya anak. Karena dalam pandangan mereka, anak laki-laki adalah tenaga kerja gratis yang bisa dikirim keluar untuk mencari uang, sementara anak perempuan adalah pohon uang yang bisa dijual ketika sudah besar. Zain punya seorang kakak laki-laki yang tinggal di penjara. Untuk mendapatkan uang dengan cara tidak halal, ibunya menyuruh Zain membeli obat resep dari apotek bernama tramadol, semacam obat suntik mirip narkotika. Jika dikonsumsi berlebihan, obat ini menyebabkan kecanduan. Ibunya menghaluskan obat itu menjadi bubuk, lalu mencampurnya dengan air, kemudian merendam pakaian dalam campuran itu. Setelah kering, pakaian tersebut menjadi media penyelundupan tramadol. Kemudian, sang ibu mengirimkan pakaian-pakaian itu ke penjara untuk dijual oleh kakaknya kepada narapidana lainnya. Saat melihat anaknya yang berada di balik jeruji, sang ibu bukan marah, melainkan bangga karena anaknya bisa menghasilkan uang. Zain tak bisa memahami ini semua. Sejak kecil, dialah yang menanggung beban hidup seluruh keluarga. Setiap hari ia bekerja di supermarket milik tuan rumah, Asad, demi membantu membayar uang sewa. Tugasnya adalah mengantar barang dari toko ke pelanggan. Setiap hari dalam perjalanan mengantar, Zain selalu melihat sebuah bus sekolah lewat di depannya, dan melihat anak-anak seumurannya tertawa, membicarakan soal sekolah. Mata Zain dipenuhi rasa iri dan sedih, tapi tekanan hidup tak memberinya waktu untuk bermimpi. Ia hanya bisa terus menyeret beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri, berlari ke sana kemari. Suatu malam saat makan malam, Zain menguatkan hati dan menyampaikan keinginannya untuk sekolah. Ibunya tak terduga mendukung keinginannya dengan sangat antusias, tapi bukan karena ia ingin Zain mendapat pendidikan, melainkan agar Zain bisa menghemat makan di rumah dan membawa pulang makanan gratis serta perlengkapan dari sekolah. Namun, keinginan itu langsung ditolak oleh ayahnya. Ia khawatir jika Zain sekolah, maka tidak ada yang bisa bekerja untuk Asad dan mereka akan kehilangan tempat tinggal, lalu hidup di jalanan. Saat tidak bekerja, Zain mengajak adik-adiknya ke jalan untuk berjualan minuman. Tempat itu dipenuhi preman dan berandalan. Zain harus memastikan usahanya tetap berjalan sambil melindungi adik-adiknya dengan tubuh kecilnya. Meski sering dimaki dan dipukuli, dia tidak pernah mundur. Zain paling suka duduk di atap bersama adiknya Sahar. Ia akan memukul ember besi bekas sebagai alat musik, sementara Sahar bersandar di bahunya. Dalam keluarga ini, hanya mereka berdua yang saling bergantung dan saling mengandalkan. Anak laki-laki pemilik rumah ternyata memiliki niat buruk pada Sahar. Setiap hari, ia menyuruh Zain membawakan rumput kering dan mie instan untuknya. Zain sudah lama tahu bahwa pria itu punya niat jahat terhadap adiknya, jadi ia selalu membuang barang-barang itu ke tempat sampah. Karena dalam hatinya, Sahar adalah satu-satunya hal suci di dunia kotor ini, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Meskipun Zain menyembunyikan fakta bahwa Sahar sudah mengalami pubertas dengan sangat hati-hati, pada akhirnya ibunya tetap mengetahuinya. Hari itu, saat Zain pulang ke rumah, ia melihat beberapa ayam tiba-tiba muncul di lorong. Perasaannya langsung tidak enak. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati bahwa sebuah transaksi jahat sedang berlangsung di dalam kamar. Di atas sofa, duduklah Sahar yang berdandan menor dan pemilik rumah, Asad. Zain tahu betul, adik perempuannya akan dijual. Ia langsung mengamuk dan mencoba menghentikan ibunya, bahkan berusaha mengusir Asad dan
anaknya dari rumah. Namun, semua itu sia-sia di hadapan orang tua yang berhati keras. Bagi mereka, anak perempuan hanyalah barang dagangan yang bisa diuangkan, apalagi pembelinya adalah sang pemilik rumah. Kalau menolak, keluarga mereka bisa diusir dan kehilangan tempat tinggal. Zain yang dipenuhi amarah berlari masuk ke kamar. Melihat wajah adiknya yang dipoles riasan dewasa, hatinya campur aduk antara sedih, marah, dan tidak berdaya. Ia menghapus lipstik di wajah Sahar, lalu berusaha merobek gaun pengantin itu, yang terasa seperti kutukan penyihir. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, tubuh kecilnya tak mampu melawan hukum kehidupan di dunia tempat mereka tinggal. Zain terbaring putus asa di ranjang, berpikir keras bagaimana bisa melindungi adiknya. Setelah berpikir sepanjang malam, ia memutuskan untuk melarikan diri bersama adiknya. Saat orang tua mereka lengah, Zain mengambil seluruh tabungan keluarga. Namun ternyata uang itu hanya cukup untuk membeli satu tiket bus. Untungnya, sang sopir bersedia membiarkan Sahar duduk di pangkuan Zain, jadi dianggap satu orang. Kemudian Zain pergi ke toko Asad dan mencuri beberapa kebutuhan pokok. Namun saat semua sudah siap dan ia hendak kembali menjemput adiknya, tiba-tiba terdengar suara teriakan Sahar yang histeris. Lalu suara ibunya yang kejam dan tanpa belas kasih, "Kalau kamu berani kabur lagi, aku akan bunuh kamu." Tangisan dan teriakan memenuhi seluruh lorong. Suaranya menyesakkan seperti tak ada udara yang bisa dihirup. Zain mencoba menghentikan ibunya yang sedang menyeret Sahar ke bawah, tapi yang ia dapatkan hanyalah pukulan dan tendangan. Setelah pertengkaran yang kacau itu, Sahar tetap saja diserahkan ke tangan pemilik rumah oleh ayahnya. Zain berlari mati-matian mengejar motor yang membawa adiknya pergi, terus-menerus memanggil namanya. Tapi motor itu menghilang dari pandangan. Amarah dan kesedihan yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Zain merasa seluruh harapannya hancur. Ia menyadari bahwa dirinya tak bisa melawan kenyataan yang kejam. Dengan emosi yang memuncak, ia lari sejauh mungkin hingga naik ke sebuah bus antar kota. Sinar matahari masuk dari jendela dan menyinari wajahnya, namun tak sedikit pun ia merasa hangat. Tak lama, di dalam bus muncul seorang pria tua yang mengaku sebagai sepupu Spider-Man, si manusia kecoa. Perkataan itu membuat Zain teringat akan dirinya sendiri, yang seperti kecoa yang tak punya tempat di dunia. Saat ditanya hendak kemana, Zain hanya menjawab asal, "Ke rumah nenek." Pria tua itu yang tak memiliki keluarga menatapnya dengan iri. Dalam perjalanan, pria itu turun di sebuah taman bermain. Zain yang tak tahu harus kemana, ikut turun bersamanya. Di tempat itu, tak ada waktu, tak ada tanggung jawab keluarga, tak ada dokumen. Namun ia seperti anak domba yang baru dilepas dari kandang, bingung dan penuh kecemasan. Ia duduk di atas biang lala, menatap kejauhan. Matahari pagi yang seharusnya membawa harapan mulai terbit, laut luas membentang penuh riak kecil. Tapi Zain tak merasakan harapan sedikit pun. Padahal ia duduk di permainan yang biasanya sangat disukai anak-anak, namun tak ada sedikit pun kebahagiaan di wajahnya. Hari-hari berikutnya, saat lapar ia makan sisa cemilan dalam tas, dan saat lelah ia tidur di lantai taman bermain. Namun kenyataan tak bisa dihindari, untuk bertahan hidup ia harus bekerja. Sayangnya tak ada yang mau mempekerjakan anak di bawah umur. Ia terus-menerus ditolak dan diusir. Dalam keputusasaan, ia naik ke patung besar di taman bermain, menarik kain yang menggantung di atasnya. Ingin sekali merasakan kehangatan ibu, walau hanya sejenak. Namun pemandangan itu justru membuat petugas kebersihan bernama Rahil tertawa diam-diam. Mungkin karena merasa iba pada Zain, Rahil yang baik hati memberinya minuman dan roti. Tapi itu hanya cukup untuk satu kali makan, bukan solusi jangka panjang. Zain kembali mencoba mencari pekerjaan, namun setelah berkali-kali gagal, ia kembali lagi ke taman bermain. Wajahnya yang muda terlihat letih dan tak berdaya. Ia hanya bisa diam, menatap anak-anak lain yang tertawa riang di wahana. Seolah-olah mereka datang dari dunia yang berbeda. Zain yang tak punya penghasilan, tak tahu bagaimana harus bertahan. Akhirnya ia menatap ke arah satu-satunya orang yang pernah membantunya, Rahil. Ia mulai diam-diam mengikutinya pulang, dan terus memohon padanya agar mencarikan pekerjaan. Awalnya Rahil tidak menggubrisnya, karena hidupnya sendiri sudah sangat berantakan. Sebagai imigran ilegal tanpa identitas, Rahil melahirkan seorang anak tanpa pernikahan, dan sang pacar menghilang begitu saja. Saat bekerja, ia harus menyembunyikan bayinya di toilet kecil, dan hanya bisa menjenguknya saat ada waktu luang. Ia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus anak lain. Namun Zain tetap keras kepala dan terus mengikutinya. Mungkin karena kasihan, akhirnya Rahil memutuskan untuk membawa Zain pulang ke rumah. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Zain. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa mandi dengan bersih, makan makanan hangat, dan tidur di tempat tidur yang nyaman. Akhirnya ia bisa melepas semua kelelahan, membungkus diri dalam selimut, dan tertidur pulas. Alasan Rahil mau menampung Zain adalah karena ia berharap Zain bisa menjaga anaknya, Yonas, saat ia keluar bekerja. Bagi Zain, mengurus anak adalah hal yang sangat mudah. Awalnya Rahil memang masih curiga. Setiap malam ia akan memeriksa uang di rumah. Namun setelah beberapa waktu bersama, ia menyadari bahwa Zain bukan anak jahat, dan bahkan sangat menyayangi Yonas. Zain bukan hanya memberi susu dan mengganti popok saat Yonas menangis. Zain akan menggunakan cermin untuk memantulkan gambar kartun dari TV tetangga agar bisa ditonton. Mereka sangat akrab,
Zain merawat Yonas seperti adik kandungnya sendiri. Saat lelah bermain, mereka akan tidur berdampingan. Ketika Rahil pulang dan melihat pemandangan hangat itu, wajahnya penuh senyum lega. Suatu malam, Rahil diam-diam membawa pulang kue sisa dari tamu restoran. Dalam temaram cahaya lilin, mereka seperti tikus-tikus kecil yang berbahagia menyantap makanan lezat nan langka itu. Saat makan, Rahil bertanya apakah Zain merindukan keluarganya. Zain menjawab bahwa yang paling ia rindukan adalah adik perempuannya. Namun, adiknya kini sudah dinikahkan dengan pemilik rumah. Zain membayangkan pernikahan adiknya diiringi musik ceria, ada orang yang melempar beras dan kelopak mawar dari balkon. Rahil diam menatap Zain, seolah ingin mempercayai bahwa itu semua benar. Setiap hari sebelum pergi kerja, Rahil akan menggambar tanda di wajahnya, agar cocok dengan foto di kartu identitas palsu. Namun, masa berlaku kartu itu akan segera habis. Ia kembali menemui Aspro, pembuat kartu palsu. Namun kali ini Aspro langsung mematok harga tinggi, $1.500. Ternyata, Aspro sudah lama mengincar anak Rahil. Ia ingin memanfaatkan situasi sulit Rahil untuk mengambil Yonas. Dengan liciknya ia berkata, bahkan saus tomat punya tanggal kedaluarsa. Anakmu tidak punya apa-apa. Lebih baik serahkan padaku biar aku carikan keluarga yang baik. Kamu juga bisa dapat uang potongan harga. Kata-katanya membuat Rahil menangis terseduh-seduh. Namun naluri keibuan membuatnya menolak mentah-mentah. Yonas adalah segalanya baginya. Hari-hari berikutnya, Rahil meninggalkan harga diri dan berkeliling mencari uang. Ia menagih upah dari bos lamanya yang sengaja belum dibayar, meminta gaji muka ke bos saat ini, namun tak ada satupun yang bersedia menolong. Dalam keputusasaan, ia bahkan menjual rambut panjang kesayangannya. Biasanya setiap bulan ia mengirim uang ke ibunya yang sakit di kampung, tapi kali ini ia hanya bisa menangis dan meminta maaf lewat telepon. Ia berbohong, berkata bahwa hujan deras membuatnya tidak bisa mengirim uang. Beban hidup terasa menindih dadanya, namun ia hanyalah gadis muda biasa. Akhirnya dalam keputusasaan mutlak, Rahil memutuskan untuk melewati batas terakhirnya. Setelah berdandan rapi, ia berpamitan dengan anaknya, dan Yonas yang masih kecil seakan tahu ada sesuatu yang salah, ia melambai tak berhenti. Tak disangka, hari itu menjadi perpisahan mereka untuk selamanya. Keesokan paginya, Zain mulai mencari Rahil kemana-mana sambil membawa Yonas. Di tengah keramaian kota, tubuh kecil Zain memikul beban besar, seorang bayi yang hampir sebesar dirinya sendiri. Meskipun kelelahan, ia tetap bertahan, karena dalam hatinya menjaga Yonas adalah amanah dari Rahil. Setelah berkeliling mencari informasi, Zain akhirnya menemukan Aspro. Aspro langsung mengenali Yonas. Ia mencoba mendekat dan ingin menggendongnya, tapi Zain dengan waspada menolak. Saat tahu Zain sedang mencari Rahil, Aspro berpura-pura tidak tahu. Katanya, nomor telepon Rahil pun sudah tidak aktif. Ia mencoba merayu Zain dengan membelikan sandwich, namun Zain tidak tergoda sedikit pun. Luka yang terlalu dalam membuat Zain bisa melihat kebusukan Aspro. Zain kemudian pergi sambil membawa Yonas tanpa tujuan. Ia mencari Rahil di jalanan tanpa hasil. Saat melewati sebuah kios kue, bau manis membuat Zain menelan ludah. Meski perut mereka kosong karena tak punya uang, mereka hanya bisa menatap. Akhirnya, dalam kelaparan dan kelelahan, Zain pingsan dan tertidur di sudut jalan, tubuhnya melengkung seperti udang. Yang tidak ia ketahui adalah, malam sebelumnya Rahil telah ditangkap polisi. Ketika kamu pikir hidup sudah cukup menyedihkan, ternyata masih bisa lebih buruk lagi. Di kantor polisi, sekelompok imigran gelap berdiri berjajar, tubuh mereka kurus dan penuh ketakutan. Polisi bertanya satu persatu, apakah kalian punya anak? Anak-anak yang lahir di negeri ini akan ditinggal, sementara orang tuanya akan dideportasi, berpisah selamanya. Tak ingin hal itu terjadi, sambil terus menangis dan meminta maaf kepada anaknya. Di sisi lain, Zain pun tak lebih baik. Setelah gagal menemukan Rahil, ia kembali ke rumah kontrakan dengan Yonas. Karena kelaparan, Yonas menangis keras. Zain hanya bisa menggunakan uang sisa yang sedikit untuk membeli susu formula murahan. Ia menggeledah seluruh rumah, dan satu-satunya yang ditemukan hanyalah beberapa bongkahan es batu di dalam kulkas. Zain menaburkan susu bubuk di atas bongkahan es. Lalu mereka berdua pun menciut menggigil sambil tertawa kecil, seolah-olah menikmati hidangan mewah. Karena tidak sanggup membayar tagihan air, pasokan air di rumah pun segera terputus. Setelah lelah dan lapar, Zain memutuskan untuk menjual barang-barang rumah untuk mendapatkan uang. Agar lebih mudah mengangkutnya, ia merebut papan seluncur dari anak tetangga dan membuat kereta dorong darurat dengan mengikat beberapa panci di atasnya. Paling tidak, barang-barang ini bisa ditukar dengan makanan. Di pasar, Zain bertemu dengan seorang gadis kecil seumuran bernama Mesoum. Mesoum membagikan rahasia bertahan hidup miliknya. Bicara sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Kepada orang bicara seperti orang, kepada iblis bicara seperti iblis. Mesoum kecil sudah sangat paham cara bertahan hidup di dunia ini. Ia mengatakan pada Zain, kalau aku sudah cukup uang, aku mau pergi ke Swedia. Di sana, anak-anak tidak perlu pusing soal makan. Tak ada yang menanyaimu dari mana asalmu, dan tak ada diskriminasi. Zain langsung terpesona dengan bayangan negeri indah itu. Namun Mesoum mengatakan bahwa butuh setidaknya $300 untuk pergi ke sana. Ia memberikan nomor telepon Aspro kepada Zain. Katanya melalui orang itu,
bisa mendapatkan tiket kapal untuk kabur dari sini. Di samping nomor, Ma So-um menggambar sebuah perahu kecil, simbol dari mimpinya. Baginya, kapal itu membawa harapan dan masa depan. Selama bisa naik ke kapal itu, hidup akan berlayar menuju kebebasan. Tapi saat mendengar bahwa biayanya $300, Zain yang tak punya uang sepeser pun langsung menyerah. Meso menyebut bahwa orang Lebanon bisa menerima bantuan gratis, maka Zain kembali ke rumah dan berlatih akting di depan cermin. Sayangnya petugas dengan mudah melihat aktingnya yang buruk, tapi mungkin karena iba, mereka tetap memberinya satu ember besar susu bubuk dan beberapa popok. Karena tak ada air, Zain dan Yonas hanya bisa duduk di pinggir jalan sambil makan susu bubuk kering. Mobil-mobil melaju kencang di sekeliling mereka, tapi tak satu pun yang berhenti. Di tengah keramaian itu, mereka berdua tampak amat kesepian dan tertinggal. Setelah makanan habis, Zain kembali menyeret barang-barang sisa dari rumah menuju pasar. Apapun yang Zain bawa, Aspro selalu mengambilnya tanpa banyak bicara. Bukan karena baik hati, tapi karena ia ingin cepat menguras semua milik Zain, sehingga Zain tak punya pilihan lain selain menjual Yonas kepadanya. Saat Zain menanyakan soal Swedia, Aspro mulai menebar bujuk rayu. Rahil sudah bicara denganku, percayakan saja Yonas padaku, setelah semuanya selesai, kamu akan aku beri $500, setelah itu kamu bebas pergi kemana saja. Zain sempat tergoda, namun ia masih memiliki harapan pada dunia ini. Ia memilih membawa Yonas pergi. Dalam perjalanan pulang, Zain dan Yonas melewati sebuah tempat pencucian mobil. Karyawan yang baik hati membantu mereka mandi dan mencuci pakaian. Kotoran di tubuh ikut hilang. Begitu juga sedikit demi sedikit beban di hati mereka. Untuk sesaat, mereka merasa lebih ringan. Saat menjemur pakaian di rumah, Zain menemukan secara tak sengaja resep palsu milik ibunya untuk tramadol. Ia pun memutuskan untuk kembali meracik minuman ilegal. Tapi rumah itu sudah tidak punya air sama sekali. Zain lalu mengambil air laut, menumbuk tramadol dan mencampurnya menjadi cairan adiktif. Untungnya, para pecandu tak peduli isi kandungannya, asal bisa terbang. Minuman buatan Zain selalu habis terjual setiap hari. Tak lama ia berhasil mengumpulkan cukup banyak uang. Jika terus seperti ini, impian pergi ke Swedia terasa sangat dekat. Namun kenyataan kembali menampar keras. Para pecandu akhirnya sadar bahwa Zain hanyalah anak kecil tanpa pelindung. Suatu hari mereka tak hanya merampas semua minumannya, tapi juga memukulinya habis-habisan saat Zain melawan. Zain pulang dalam keadaan babak belur. Sesampainya di rumah kontrakan, ia mendapati bahwa karena menunggak terlalu lama, pemilik rumah telah membuang seluruh isi rumah ke jalan dan mengganti kunci pintu dengan yang baru. Zain panik, ia mencoba memaksa membuka pintu karena seluruh uang hasil kerjanya tersimpan di dalam rumah itu. Dalam hentakan-hentakan pukulan ke pintu, Zain sadar ia kembali terjebak dalam jurang yang dulu. Di dunia seluas ini, kemana ia harus pulang? Tak ada tempat yang bisa disebut rumah. Tak tahu harus kemana, Zain duduk di pinggir jalan bersama Yonas. Setelah berperang batin yang panjang, Zain memutuskan memberi dunia ini satu kesempatan terakhir. Ia menaruh Yonas di pinggir jalan, lalu sembunyi di balik tembok mengamati dari jauh. Ia berharap ada orang baik yang bersedia mengadopsinya. Air matanya tak bisa ia tahan karena Yonas yang tak mengerti apa-apa terus-menerus membuka tangan, berjalan ke arahnya. Beberapa kali hampir tertabrak mobil yang lewat, tak ingin sesuatu terjadi, Zain mengikat tubuh kecil Yonas dengan tali di pinggir jalan. Orang-orang yang lewat hanya menoleh karena penasaran, namun tak satu pun yang berhenti untuk peduli. Tak ada seorang pun yang peduli dengan nasib Yonas. Mendengar tangisan dan jeritan pilu Yonas, Zain merasa benar-benar kehilangan harapan terhadap negara ini. Dalam keputusasaan yang paling dalam, ia kembali mendatangi Aspro, menyetujui untuk menyerahkan Yonas dengan satu syarat, pastikan Yonas diasuh oleh keluarga yang baik. Zain tahu betapapun buruknya masa depan Yonas nanti, itu akan tetap lebih baik daripada mati terlantar bersamanya di jalanan. Akhirnya, Zain menukar Yonas dengan tiket menuju Swedia. Tapi anehnya, tidak ada kebahagiaan dalam dirinya. Dengan berat hati ia memeluk Yonas erat-erat, terus meminta maaf. Sesampainya di tukang cukur, air matanya langsung jatuh. Ini semua bukanlah yang ia inginkan. Dulu, walaupun hidup menderita, dipukul, dihina, atau bahkan kehilangan uang hasil kerja keras, Zain tak pernah menangis. Tapi melepas Yonas dari pelukannya menghancurkan segalanya. Ia merasa putus asa. Sebagai seorang anak kecil, ia sadar dirinya tidak mampu melindungi anak kecil lainnya. Untungnya, Aspro menepati janjinya. Namun untuk bisa ke Swedia, Zain butuh dokumen identitas. Untuk itu, ia kembali ke rumah lamanya, tempat yang penuh luka dan kekacauan. Zain tidak menyapa siapapun, ia hanya terus mengobrak-abrik rumah mencari dokumen. Yang ada di pikirannya hanya satu, kabur dari negara ini secepat mungkin. Melihat Zain kembali, ibunya langsung memukulinya tanpa ampun. Ayahnya yang mendengar bahwa Zain mencari dokumen, menariknya ke arah lemari dan menghamburkan setumpuk surat. Dengan marah, sang ayah berkata, "Aku punya semuanya, surat penjara, surat deportasi, tagihan rumah sakit, tapi yang tidak ada cuman surat identitasmu. Pergi dari sini." Sambil mengusir Zain seperti sampah, sang ayah semakin tersulut emosi. Namun
dari nada suaranya, Zain merasakan kesedihan yang tidak biasa. Perasaan tak enak langsung muncul dalam benak Zain. Ia buru-buru bertanya, siapa yang ke rumah sakit? Tagihan rumah sakit itu untuk siapa? Sang ayah duduk terdiam di sofa, tak menjawab. Setelah didesak terus-menerus, ibunya akhirnya membuka mulut dan mengungkapkan kabar yang menghancurkan hati Zain sepenuhnya. Adikmu Sahar keguguran setelah hamil, dan karena pendarahan hebat, ia meninggal di depan rumah sakit. Zain benar-benar kehilangan akal. Ia telah kehilangan Rahil, menjual Yonas dengan tangannya sendiri, dan kini satu-satunya orang yang ia sayangi, Sahar, pun telah tiada. Ia berlari ke kamar, mengambil sebilah pisau dan turun ke jalan seperti orang gila, sambil berteriak, biar semua orang lihat, beginilah rasanya kehilangan. Zain tak ingin hidup seperti ini lagi. Ia sudah kehilangan harapan, dipenuhi kemarahan, ia menikam si pemilik rumah, Asad. Saat ia ditangkap dan darah membasahi wajahnya, ia justru terlihat tenang. Tak ada rasa takut, hanya kehampaan. Malam itu, petugas kunjungan berpakaian rapi datang ke penjara, membawakan pertunjukan lagu dan tarian untuk para tahanan. Zain hanya menyaksikannya dari sudut. Dengan tatapan kosong, tembok penjara seperti pemisah dua dunia. Satu penuh tawa, satu penuh derita. Di tengah keramaian, Rahil juga duduk diam dan menangis. Ia merindukan anaknya. Tiba-tiba, pengumuman penjara memanggil nama Zain. Rahil kaget mendengar nama itu, bergegas mendekat ke jeruji, ingin memastikan. Namun saat hanya melihat Zain, tanpa Yonas dipelukannya, Rahil langsung menangis histeris. Dengan bantuan petugas, mereka akhirnya bisa bertemu. Barulah saat itu, Zain sadar kalau ia telah ditipu. Aspro bukan hanya pembohong, tapi juga pedagang manusia. Namun semua sudah terlambat. Suatu hari, ibu Zain datang menjenguknya di penjara. Perutnya sedikit buncit, pertanda ia hamil lagi. Zain langsung menyadari ibunya akan punya anak lagi. Seorang ibu yang tak pernah bisa menjaga anak, tapi terus melahirkan anak baru. Zain menyindir dengan tajam. Selamat ya, akhirnya bisa lepas dari masa berkabung, tak perlu pakai baju hitam lagi. Sang ibu tak marah. Sebaliknya, ia mencoba mendekati Zain dan menyodorkan camilan kesukaannya. Katanya, kalau bayinya nanti perempuan, akan aku beri nama Sahar. Zain tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia mengusir ibunya keluar, lalu melempar camilan itu ke tempat sampah. Malam itu, di televisi penjara muncul siaran langsung acara sosial. Program itu membantu menyelesaikan masalah-masalah warga. Setelah berpikir keras, Zain menghubungi pihak acara. Ia ingin menuntut orang tuanya sendiri. Lewat telepon, Zain berkata, saya ingin dunia orang dewasa mendengar suara anak-anak seperti saya. Orang yang tidak bisa merawat anak tidak pantas untuk melahirkan anak. Kalau tidak, masa kecil kami hanya akan berisi kekerasan, penghinaan, dipukuli, dirantai, disiram air, dicambuk pakai sabuk. Dan satu-satunya kata-kata lembut yang pernah saya dengar dari orang tua saya adalah, dasar anak bau, enyah kau. Hidup ini bahkan lebih buruk dari segumpal kotoran anjing. Ucapan ini, yang disampaikan Zain dalam siaran langsung televisi, menggemparkan seluruh penjara dan mengguncang masyarakat. Beberapa hari kemudian, di ruang sidang, media dari seluruh negeri hadir meliput bocah laki-laki yang luar biasa ini. Selama sidang, pengadilan memanggil Asad, pria yang menjadi suami dari adik Zain yang baru berusia 11 tahun. Asad tampak selamat meski menderita cacat di tubuh bagian bawah. Hakim menyuarakan kemarahannya dan bertanya tajam, apakah benar Anda menikahi anak usia 11 tahun? Namun Asad berpura-pura polos. Orang-orang di sekitar saya semua melakukan hal yang sama. Ketika pengacara bertanya dengan penuh kebingungan, mengapa Sahar meninggal karena pendarahan hebat di depan rumah sakit, ibunya menangis dan mengungkapkan alasannya. Karena Sahar tidak memiliki dokumen identitas, rumah sakit menolak untuk mengobatinya. Kemudian, sang ibu menangis pilu, menceritakan hidupnya yang seperti budak, tanpa siapapun yang memahami penderitaannya. Apalagi hakim yang berdiri tinggi di atas semuanya, mereka tak layak menilai. Seketika suasana ruang sidang menjadi sunyi senyap, tak ada yang bisa tertawa lagi. Hakim lalu bertanya pada Zain, apa yang kamu harapkan dari orang tuamu? Zain menjawab dengan wajah serius, saya hanya ingin mereka berhenti punya anak. Hakim menjawab, itu bisa diusahakan. Namun Zain lalu bertanya kembali, kalau begitu, bagaimana dengan anak yang sekarang ada di dalam perut ibu saya? Satu kalimat ini kembali membuat ruang sidang hening total. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap Aspro dan menyelamatkan anak Rahil. Akhirnya, nasib mulai berpihak pada mereka. Rahil pun akhirnya dipertemukan kembali dengan anaknya. Tangis bahagia dan haru membanjiri wajahnya. Meskipun ia tetap akan dideportasi, bagi Rahil, dimanapun anaknya berada, di sanalah rumah. Sementara itu, Zain akhirnya bisa mendapatkan dokumen identitas pertamanya. Saat difoto untuk dokumen itu, wajahnya tetap murung dan penuh tekanan. Fotografer pun berkata padanya, "Hei, ini foto KTP, bukan foto buat akta kematian." Kalimat itu membuat awan gelap di hati Zain seolah tersingkir. Untuk pertama kalinya seumur hidup, ia tersenyum lebar, penuh harapan. Film ini berjudul Kapernaum, disutradarai oleh Nadine Labaki, dirilis tahun 2018, merupakan film drama Lebanon yang diangkat dari kisah nyata. Tokoh Zain diperankan langsung oleh Zain Al-Rafia, bocah pengungsi yang menjadi inspirasi kisah ini. Saat proses syuting, sutradara tidak memberikan naskah atau dialog, melainkan hanya menjelaskan situasi dan membiarkan para aktor, kebanyakan non-profesional, bermain secara alami. Kisah Zain membuka mata dunia terhadap realitas para pengungsi. Dari film ini, kita bisa melihat sekilas dunia mereka, dunia yang penuh
penuh perjuangan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Namun hingga kini pertanyaan besar itu belum terjawab. Kemana mereka harus pergi? Di mana sebenarnya rumah bagi mereka? Di balik kota yang megah, selokan-selokan penuh dengan manusia tak terlihat seperti tikus yang dibuang dari sistem, namun dunia memilih untuk menutup mata terhadap semua itu. Mereka pun tak pernah minta lebih, hanya ingin 3 kali makan sehari dan bisa tidur saat malam tiba. Tapi sejak lahir, mereka sudah ada di dasar masyarakat, dipaksa mengemis, dipaksa bertahan hidup. Tak peduli sekeras apapun berusaha, mereka tak bisa melompati kelas sosial. Dalam kondisi ini, para orang tua justru berlomba-lomba punya banyak anak, berharap dari anak-anak inilah mereka bisa naik kelas. Tapi mereka tidak siap dan tidak mampu bertanggung jawab. Menjadi orang tua adalah pekerjaan paling mudah di dunia. Tapi merawat anak, membesarkannya dengan cinta dan tanggung jawab, itulah pekerjaan tersulit. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini bersama saya. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar ya. Sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.